Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ya dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Anak-anak, pernahkah kalian menggosokkan penggaris plastik ke rambut kalian dan mendekatkan penggaris plastik tersebut ke sobekan kertas kecil? Nah, ketika kalian mendekatkan penggaris plastik ke sobekan kertas kecil, maka yang terjadi, sobekan kertas kecil tersebut akan tertarik oleh penggaris plastik. Kok bisa? Ya, hal ini adalah salah satu peristiwa listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatannya berada dalam keadaan diam. Nah, sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu konsep muatan listrik. Anak-anak, setiap zat yang berada di sekitar kita itu tersusun oleh atom. Atom adalah zat terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, atom itu terdiri dari inti atom yang berada di tengah dan elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom terdiri dari neutron dan proton. Proton dia bermuatan positif, neutron tidak bermuatan atau netral, elektron bermuatan negatif. Jadi kesimpulannya, partikel penyusun atom itu ada 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Sedangkan muatan listrik itu ada 2 jenis, muatan positif dan muatan negatif. Paham ya? Lalu bagaimana cara mendapatkan muatan listrik statis? Nah, muatan listrik statis ini bisa didapatkan dengan cara yang pertama, menggosokkan plastik dengan kain wol, maka plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Karena elektron kain wol berpindah ke plastik. Suatu benda itu dikatakan bermuatan negatif apabila muatan negatifnya atau jumlah elektronnya itu lebih banyak dari jumlah proton. Dan suatu benda dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton itu lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Dan suatu benda dikatakan netral apabila jumlah proton dan elektronnya itu sama. Cara yang kedua, dengan menggosokkan kaca ke kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutra. Selanjutnya, interaksi antar muatan. Perhatikan, kaca bermuatan positif dengan kaca bermuatan positif, yang terjadi adalah tolak-menolak. Plastik bermuatan negatif dengan kaca bermuatan positif, maka dia akan tarik-menarik. Nah,
Jadi kesimpulannya, interaksi antar muatan itu ada dua jenis ya. Tolak menolak dan tarik menarik. Muatan yang sejenis, positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu menghasilkan interaksi tolak menolak. Sedangkan muatan yang berbeda jenis menghasilkan interaksi saling tarik menarik. Nah, lanjut kita ke hukum Coulomb. Perhatikan ya anak-anak. Q1 dan Q2. Q itu artinya adalah muatan. Q1 berarti muatan pertama, Q2 muatan kedua. Muatan pertama adalah positif dan muatan kedua ini adalah positif. Didekatkan, maka yang terjadi interaksinya adalah tolak menolak. R ini adalah jarak antar kedua muatan dan F ini adalah gaya Coulomb. Yang kedua, muatan positif dengan negatif didekatkan, yang terjadi interaksinya adalah tarik menarik. Gaya Coulomb itu dirumuskan dengan F sama dengan K kali Q1 Q2 dibagi R pangkat 2, di mana F adalah gaya Coulomb, satuannya adalah Newton, Q adalah muatan, satuannya C, R adalah jarak, satuannya meter, dan K ini adalah konstanta dengan ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb kuadrat. Nah, anak-anak, besarnya gaya tarik atau gaya tolak menolak antar muatan itu sebanding dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak. Jadi semakin besar muatan, maka gaya Coulombnya itu akan semakin besar. Dan semakin besar jaraknya atau semakin jauh, maka gaya tarik menarik atau tolak menolaknya itu akan semakin kecil. Jadi gaya Coulombnya nanti akan semakin kecil. Contoh soal. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing bermuatan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb dan 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Hitunglah berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika jaraknya adalah 2 cm. Diketahui Q1-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, Q2-nya 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Jaraknya atau R ini adalah 2 cm, kita rubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya adalah gaya Coulomb atau F. Maka jawab pakai rumus F sama dengan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Konstantanya itu ketetapan, jadi yang tadi sesuai rumus 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya kita masukkan di sini, Q2-nya kita masukkan di sini, dan R-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2 karena tadi kuadrat ya. Nah, hasilnya 1,6 kali 3,2 itu adalah 5,12. Kemudian karena ini perkalian antar pangkat, maka min 19
tambah min 19 menjadi 10 pangkat min 36. Dan 2 pangkat 2 itu 4. 10 pangkat min 2 pangkat 2 artinya min 2 kali 2, maka menjadi 10 pangkat min 4. Kemudian ini dibagi 5,12 dibagi 4 itu hasilnya 1,28. Nah, kemudian ini pangkat min 36 dibagi pangkat min 4, maka hasilnya min 32. Jadi karena ini naik kan menjadi min 3,6 dikurangi min 4 kan, min ketemu min menjadi plus kan, jadi min 36 tambah 4 kan hasilnya min 32. Nah, selanjutnya dikalikan 9 kali 1,28 hasilnya 11,52. Kemudian ini pangkat 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 32, artinya min 32 dikurangi 9 atau 9 ditambah min 32, hasilnya 10 pangkat min 23 Newton. Nah, untuk perpangkatan ini harus kalian pahami terlebih dahulu matematikanya ya, supaya tidak bingung. Nah, lanjut medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, medan listrik pada muatan positif itu digambarkan anak panahnya adalah keluar, sedangkan medan listrik pada muatan negatif digambarkan anak panahnya itu masuk atau menarik ke dalam. Nah, apabila muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, medan listrik yang terbentuk itu seperti ini. Jadi muatan negatif itu menarik, ya kelihatan karena arah panahnya ke dalam. Sedangkan apabila muatan positif didekatkan dengan muatan positif, gambar medan listriknya adalah seperti ini, tolak menolak dengan panah itu keluar ya. Nah, yang terakhir penerapan listrik statis dalam kehidupan. Jadi di kehidupan itu ada beberapa hewan yang menerapkan prinsip listrik statis dalam tubuhnya. Yang pertama ini namanya adalah ikan belalai gajah. Kenapa dia dikatakan sebagai ikan belalai gajah? Karena dia memiliki moncong yang panjang seperti gajah. Nah, moncongnya ini ada listrik statisnya. Fungsinya untuk mendeteksi predator dan untuk mencari mangsa. Selanjutnya, ini adalah echidna. Dia memiliki listrik statis pada moncongnya juga, digunakan untuk menemukan mangsa, untuk mencari makanan. Yang ketiga, ini adalah blood listrik. Di mana letak listrik statisnya, Bu? Nah, blood listrik ini listrik statisnya ada pada tubuh dan ekornya. Blood listrik menghasilkan listrik statis yang lumayan besar, sehingga jika dia merasa terancam, dia bisa membunuh predatornya atau musuhnya. Bahkan apabila musuh itu berupa manusia, dia bisa menyengat manusia dewasa sampai meninggal. Itu. Dan yang terakhir, ini ada mesin fotokopi. Jadi mesin fotokopi itu dia menerapkan prinsip listrik statis. Selain mesin fotokopi masih banyak lagi ya. Contohnya adalah mesin penghisap debu. Nah, sekian anak-anak yang bisa Bu Eti jelaskan. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.